Shalom, Bapak dosen dan teman-teman. Sekarang saya akan membacakan gereja di Maluku sejak tahun 1864. Gereja di Maluku merupakan gereja negara hingga 1935 terkait dengan administrasi negara dan wilayah gereja dengan tumpang tindih batas wilayah gereja dan administratif. Resort Pendeta Ambon mencakup wilayah yang lebih luas dari Maluku saat ini, termasuk beberapa daerah dari Resort Pendeta Manado dan Kupang pada abad ke-20. Pengaruh lembaga Zending terutama melalui Joseph Camp memainkan peran penting dalam mendirikan gereja Protestan Maluku pada 1935. Selama masa VOC dan awal abad ke-19, jemaat Indonesia dilayani oleh tenaga GUM, tetapi Korpus Christianum mengalami perubahan di mana sekolah tidak lagi menjadi usaha patungan gereja dan negara. Pada tahun 1867, NZG berencana mendirikan sekolah untuk pendeta pribumi, tetapi pemerintah mengintervensi, meminta pendeta untuk mendidik orang pribumi menjadi inlandslehrer atau pendeta pribumi Stofil, didirikan pada 1885 untuk pendidikan ini, dan pada 1935 hampir separuh dari 347 pendeta pribumi di GPI bekerja di Maluku. Pada abad ke-19, di jemaat-jemaat lama Ambon Lease, pendeta pribumi menggantikan guru-guru jemaat lama dan mendapatkan wewenang sebagai pendeta penuh. Namun jumlah pendeta baru itu tidak mencukupi untuk melayani daerah yang lama dan baru di Maluku, sehingga resort pendeta bantu dibagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh pendeta pribumi. Ini mengakibatkan peningkatan tangga jabatan gereja dari tua agama hingga pendeta resort. Pada sekitar tahun 1800, jemaat-jemaat di pinggiran Maluku mulai berkurang. Tetapi pada masa Joseph Camp, pulau-pulau di selatan dan Seram mulai ditempati oleh tenaga Zending bersama guru-guru dari Ambon. GPI berhasil mengambil alih daerah-daerah yang ditinggalkan NZG dan membuka daerah baru. Pembaptisan pertama di Pulau Babar terjadi pada tahun 1892, dan di Kepulauan Sula terdapat beberapa orang yang dibaptis pada tahun 1912. Pekabaran Injil diselenggarakan dengan tuntutan yang lebih tinggi, seperti menghafal doa Bapa Kami, pasal iman, dan ke-10 perintah. Metode pembaptisan massal dan pemisahan sakramen merupakan warisan dari zaman VOC. Di Pulau-Pulau Tanimbar Babar pada tahun 1913 terdapat 5.530 orang Kristen yang berhimpun dalam 31 jemaat. Mereka dilayani 31 tenaga pengantar termasuk 14 pendeta pribumi lulusan Stofil, 12 guru jemaat, dan 5 utusan Injil. Tenaga ini dibantu oleh tenaga didikan yang bekerja sebagai guru bantu di sekolah dan oleh 12 orang tua agama. Kebaktian diadakan setiap pada hari Minggu pagi, sementara sore hari mereka berkumpul untuk membahas khotbah yang dibawakan pendeta pada Minggu pagi. Orang Maluku pada masa lalu mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang cara mereka menjalani keyakinan agama, karena laporan-laporan dari pendeta Belanda cenderung negatif terhadap praktik-praktik keagamaan lokal, seperti kepercayaan tahayul. Tapi ada pelayan Belanda yang berhasil memenangkan hati orang Maluku, Jonathan Kelling, melalui pekerjaan mereka di beberapa tempat pada tahun 1886 sampai 1899. Kekristenan di Irian Jaya. Beberapa suku yang memiliki peran penting dalam sejarah pelayanan Injil atau PI hingga tahun 1930-an, termasuk suku Numfor dan orang Biak. Meskipun suku-suku ini mencakup besar, jumlah anggotanya umumnya hanya beberapa puluh ribu orang dan hidup tersebar. Sejak abad ke-15 dan ke-16, Irian bagian barat atau New Guinea merupakan wilayah kekuasaan, kecuali Tidore yang terbentuk pemerintahan yang teratur di daerah itu.
Pada tahun 1828, bagian barat Pulau Irian diakui sebagai jajahan Belanda dan penjajahan tersebut diteguhkan dengan pendirian aparat pemerintah modern tahun 1898. Pada abad ke-19, mayoritas penduduk Irian masih menganut agama asli, kecuali beberapa kelompok di daerah Raja Ampat dan sekitarnya yang telah termasuk Islam akibat pengaruh dari Maluku. Pada umumnya, corak agama asli di Irian tidak berbeda jauh dengan corak agama-agama asli di Indonesia, namun terdapat beberapa istilah dan gejala khusus seperti patung korwar untuk anggota keluarga yang meninggal dan tiang patung rumsram untuk nenek moyang. Di beberapa daerah, terdapat himpunan lelaki yang bersifat rahasia. Yang menarik perhatian dalam kehidupan beragam orang Irian ialah gerakan-gerakan Koreri. Yang merintis usaha PI Irian ialah dua orang Jerman, hasil lilikan Gosner yang kemudian diutus oleh Heldring. Namanya cewek, Otto dan J.G. Gessler. Pada tahun 1852, mereka tiba di Batavia, tetapi mereka bukan orang Belanda. Mereka harus menantikan izin menetap di Irian. Setelah memperoleh izin dari Sultan Tidore, mereka mengadakan pelayanan 3 minggu dengan kapal dagang dan mendarat di Pulau Mensiman, tempat suku Numpor pada 5 Februari 1855. Otto dan Gensler menetapkan metode yang diajarkan oleh Gosner dan Heldring dengan menjadi zendeling tukang. Di samping itu, mereka juga berdagang untuk mencari kehidupan selain mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebagai imbalan karena menyelamatkan awak kapal Eropa yang terdampar, sambil mereka juga berupaya untuk menyebarkan Injil. Perkabaran Injil yang mereka lakukan berupa ibadah minggu pagi di rumah sendiri dan khotbah berupa keselamatan bagi yang bertobat dan ancaman kebinasaan kekal bagi yang berkeras hati dalam kekafirannya. Pada tahun 1907, di Pulau Run, seorang pemuda Yan Ayamiseba meninggal karena kecelakaan saat membuat perahu. Setelah bermimpi tentang sorga, orang Run yang diinterpretasikan secara Injil. Secara bangun dari mimpi tersebut, Yan mengajak orang-orang untuk bertobat dan berita tentang perubahan ini menyebar ke pulau-pulau lain di sekitarnya. Gerakan ini meluas dengan cepat, terlihat dari tempat besar yang dihadiri oleh 1.000 orang dari 6 suku Irian yang dulunya tidak akan duduk bersama secara damai tahun 1909, serta jumlah orang Kristen yang meningkat menjadi 25.000 jiwa pada tahun 1931 dan 80.000 pada akhir tahun 1938. Pada tahun 1930 daerah Fak-Fak diserahkan kepada GPI. Pada tahun 1885 di Mensiman diadakan pentahbisan penatua di diaken pertama kali di gereja Kristen dan Filipus diangkat pada tahun 1898 hingga tahun 1916 jemaat Mensiman memilih 2 penatua secara mandiri. Pada tahun 1938, wilayah UZV di Irian terbagi menjadi 10 resort yang dilayani oleh 16 zendeling Eropa. Konferensi pada zendeling didirikan pada awal abad untuk menyatukan karya pelayanan menjadi instansi gerejawi tertinggi di Irian. Sekarang saya akan membacakan kekristenan di Halmahera. Pada abad ke-15, pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera masuk agama Islam dan berkembang menjadi kerajaan Ternate dan Tidore. Seperti halnya di Irian bagian barat, suku-suku terbesar di Halmahera adalah Galela dan Tobelo, terutama di Jazirah Utara yang menjadi fokus utama pekabaran Injil selama 35 tahun pertama. Pekerjaan pekabaran Injil di Halmahera dimulai setelah gempa di Irian pada tahun 1864, ketika UZV mengalihkan perhatiannya ke Halmahera dengan harapan hasil yang lebih besar karena penduduknya hidup damai dan stabil.
Pada tahun 1866, 3 orang pekabar Injil tiba di Galela, 2 di antaranya adalah Zendeling dan 1 adalah Zendeling tukang bernama Fandi, yang diutus untuk menunjang karya pekabaran Injil dalam bidang pertanian. Meskipun kepribadian kedua rekannya tidak cocok di Halmahera, Van Ditken berhasil menjalankan perintis pekabaran Injil di sana hingga tahun 1900. Pada awalnya, ketiga utusan UZV terpaksa tinggal di pantai karena tidak diizinkan tinggal menetap di Ternate, sehingga sebagian besar dari mereka tinggal di sekitar Danau Galela pada tahun 1867. Sultan Ternate khawatir akan kehilangan kekuasaannya jika orang-orang beralih ke agama Kristen, sehingga dia membangun rumah untuk mereka. Namun, setelah beberapa bulan, terjadi banjir yang diinterpretasikan oleh Van Ditken sebagai murka Allah karena orang-orang tidak bertobat meskipun sudah mendengar firman Tuhan. Orang Galela memberikan tanggapan positif dan sekitar 70 orang memutuskan untuk bergabung dengan Van Ditken meskipun pembaptisan pertama ditunda karena Van Ditken menganggap mereka belum layak. Pada tahun 1874, 5 orang lelaki dan 2 orang wanita dari Halmahera dibaptis, juga merayakan perjamuan kudus. Selanjutnya, orang yang dibaptis menempuh pelajaran agama selama 12 tahun agar layak menerima sakramen tersebut. Pada masa itu, meskipun tujuan bimbingan adalah pertumbuhan jemaat yang kuat, para orang Kristen di Roma tidak menjadi teladan seperti yang diharapkan oleh Zendeling. Mereka terpaksa memberi pertanggungjawaban tentang iman mereka kepada orang non-Kristen di sekitar mereka. Akibatnya, agama Kristen tidak sempat mempengaruhi seluruh masyarakat Galela di Halmahera. Pada tahun 1890, pekabaran Injil di Halmahera tidak banyak melebihi apa yang telah dicapai di Irian. Usaha pekabaran Injil di Halmahera berlangsung selama 10 tahun, dan pada tahun 1897, di kalangan suku Tobelo tumbuh gerakan perlawanan terhadap Ternate yang telah membuang Aji satu-satunya suku yang bukan Islam. Zendeling Weting menetap di Tobelo dan berhasil meredakan keadaan. Tetapi pada tahun 1898, gerakan agama Kristen masuk di daerah itu karena pekerjaan dan usaha Zendeling juga meluas ke distrik. Namun laju perkembangan orang yang ingin dibaptis tidak banyak. Faktor-faktor yang menjadi penghalang adalah pengaruh Islam, pemerintahan kesultanan, dan orang yang masih berpegang pada agama asli. Kurangnya tenaga penghantar jemaat yang terdidik baik atau sikap netral juga membuat Zendeling jarang berkunjung. Sikap pejabat yang tidak setuju dan tidak mendukung pekabaran Injil di Halmahera juga menjadi faktor yang menghambat penarikan jemaat. Kesimpulan kelompok kami. Gereja di Maluku dikenal sebagai gereja negara sampai tahun 1935. Sebelumnya, gereja Protestan di Maluku terkait dengan administrasi negara dan wilayah gereja. Batas wilayah gereja bertindih dengan batas administratif pemerintahan. Wilayah Resort Pendeta Ambon mencakup lebih dari wilayah Maluku yang sekarang. Dalam abad yang ke-20, beberapa daerah termasuk dalam Resort Pendeta Manado dan Kupang. Keadaan ini merupakan warisan zaman VOC. Pada tahun 1828, bagian barat Pulau Irian, New Guinea, secara resmi dinyatakan jajahan Belanda. Dalam abad ke-19, orang Irian masih menganut agama asli kecuali beberapa kelompok di daerah Raja Ampat dan sekitarnya yang telah masuk Islam akibat pengaruh pendatang dari Maluku. Terlepas dari Irian Jaya, Halmahera merupakan pulau terbesar di antara 353 pulau di Maluku. Namun, pada abad ke-15, pulau-pulau kecil lepas pantai juga masuk agama Islam dan berkembang menjadi kerajaan Ternate dan Tidore, sama seperti Irian bagian barat. Penduduk pantai Halmahera sebagian sudah masuk Islam. Mereka bergantung pada orang Islam secara politik dan ekonomi. Keseluruhan,
Perkembangan kekristenan di ketiga wilayah tersebut dipengaruhi oleh dinamika yang kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal, termasuk peran zending interaksi dengan struktur administratif dan politik setempat, serta upaya pendidikan pelayanan gereja dalam pembangunan komunitas iman yang kuat.